puasa ini bisa betul-betul mengekang hawa nafsu. Di dalam dada ini kan ada itu tadi saya katakan, waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mukminun. Kekafiran yang ada pada diri kita sendiri inilah, Pak Joko, yang harus dipuasakan. Hanya seringkali kita ini di dalam memahami diri kita ini, itu kadang-kadang terbatas. Kita lalu mengatakan itu ada mukmin, ada kafir. Dikiranya itu kita ini mukmin, orang lain kafir. Padahal kafir itu kan bahasa Arab itu. Artinya kan ingkar. Ingkar itulah bahasa Arabnya kafir. Pada diri kita ini ada unsur-unsur mukmin, unsur-unsur kafir. Jadi kalau huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mukminun, mestinya harus menunjuk kepada diri kita sendiri ini. Bukan menunjuk kepada orang lain. Kalau menunjuk orang lain, maka yang terjadi pertengkaran. Tapi kalau menunjuk pada diri kita, ternyata kita ini disuruh puasa ini untuk menghilangkan kekafiran yang ada pada diri ini. Dan itu berat sekali. Itulah Rasulullah baru perang fisik. Lalu mengingatkan sahabatnya, kita akan memasuki wilayah perang besar. Perang fisik itu perang kecil. Sedangkan perang besar adalah perang melawan hawa nafsu ini. Hawa nafsu inilah yang berat, karena itu untuk meraih takwa tadi, mengejar takwa, yang sebenar-benar takwa, itu lalu kemudian seperti itu. Di hadis Nabi juga dikatakan kan, ada aduwika nafsuka alati baina jambaika, bahwa sebenarnya musuh yang seharusnya kamu perangi, kamu kalahkan itu adalah musuh yang ada dalam diri kamu sendiri. Karena itu kalau dikaitkan dengan UMM, sebetulnya mengembangkan ini puasa menjadi sangat penting, Mas Joko. Bagaimana warga kampus itu mampu dengan puasa menghilangkan unsur-unsur negatif yang ada pada dirinya masing-masing. Coba kalau warga kampus UMM mulai dari karyawan tingkat kecil sampai tingkat yang paling tinggi, lalu kemudian nafsunya sudah tidak ada. Apa ada orang lalu males? Kan tidak ada. Apa ada orang bohong? Kan tidak ada. Apa ada orang iri? Apa ada orang dengki? Apa ada orang takabur? Apa ada orang? Tidak ada. Nanti akan membahas semua, akan bersih seperti pohon besar di yang dikemukakan di apa itu namanya, surat Ibrahim itu. Pohon yang besar, akarnya menghujam ke bawah, lalu dahannya ke langit, yang ada dahan, ada ranting, ada daun. Ya, kalau Universitas Muhammadiyah itu digambarkan seperti itu, semua punya sifat-sifat turunan, bukan keturunan, sifat turunan Rasulullah, ialah sidik, amanah, tablek, patona, yang jadi pohon yang amanah, yang jadi akar yang amanah, yang sidik, yang menjadi dahan, yang menjadi ranting, yang menjadi daun, yang menjadi semua yang di situ punya 4 sifat ini, sidik, amanah, tablek, patona ini menurut hemat saya luar biasa. Lalu kemudian caranya bagaimana ciri khas orang takwa ini? Ciri khas orang takwa itu sehari-hari, Mas Joko, itu disuruh untuk selalu membaca pada dirinya sendiri. Dan perintah itu adalah Al-Quran. Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Bacakanlah dirimu sendiri. Cukup bagi kamu untuk menghisap pada hari ini. Jadi kita ini seringkali keliru, Mas Joko. Kekeliruan kita itu adalah suka membaca orang lain. Aku membaca Mas Joko membaca saya. Itu salah kalau Al-Quran. Yang disuruh membaca itu adalah membaca yang ada pada dirinya sendiri. Nah ini maka menurut saya puasa yang seperti inilah yang mempuasakan, yang sebenar-benar puasa itulah, maka lalu kemudian akan meraih derajat takwa. Lalu siapa sebetulnya dalam bentuk konkretnya agar tidak seperti apa itu namanya di dalam khotbah Jumat itu yang konkret, yang bisa diimajinasi, orang yang paling takwa itu siapa, Mas Joko?
Kalau kita ingin jadi orang kaya, ikuti orang kaya. Kalau kita ingin cerdas, ikuti orang cerdas. Kalau ingin jadi dalang yang bagus, gitu kan, ikuti Pak Joko. Lama-lamanya jadi dalang yang bagus. Kan begitu logikanya. Nah, dalam konteks ini kita ingin menjadi takwa, maka ikutilah orang-orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itu siapa? Yang paling takwa itu yang membawa agama di muka bumi itu. Maka lalu kemudian kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang ingin disayang oleh Allah, ikuti saya. Bahkan mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang mengikuti rasul, maka harus siapa yang mengikuti rasul sama artinya dengan mengikuti Allah. Hanya ini lalu bagaimana Mas Joko yang kalau misalnya pada bulan puasa sebetulnya untuk bagaimana memperbaiki ini yang menjadi takwa itu satu Mas Joko. Ternyata pakai sholat. Tapi sholat jangan diartikan sholat yang hanya deklak-dekluk itu kan, yang 5 kali yang kadang-kadang kita rasakan tidak serius itu, gitu kan. Yang dimaksud itu adalah menyambung sebetulnya itu. Menyambung. Bagaimana hati kita disambungkan dengan hati Rasulullah. Di Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Yang disambungkan itu apa? Yang disambungkan itu adalah hatinya. Ingatannya, laki-laki yang gaib itu, ingatannya itu nyambung sama hati Rasulullah itu. Hanya lalu kemudian disalahpahami, lalu kemudian disuruh baca. Allahumma sholli ala Muhammad berapa kali kan itu? Ya itu pentinglah, tetapi ibadah itu dimulai dari yang hati ini, qauli, lalu kemudian baru fi'li. Tatkala kita itu nyambung hati kita, Rasulullah di Baitullah yang kita ingat adalah Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Ka'bah sendiri sebetulnya hanya tanda, ada Baitullah. Apa? Media komunikasi dengan Rasulullah, maka Quran mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghilin. Penyakit riya, ajib, iri, dengki, hasud, fitnah, takabur, lomba, sombong itu akan hilang. Di mana dicabut itu? Tajri min tahtihal anhar. Di satu tempat yang di dalam bawahnya itu mengalir sungai Zam-Zam itu, Kausar itu. Makanya lalu kemudian kita 5 kali sehari semalam, paling tidak, harus menghadap ke tempat ini. Untuk apa? Itu tadi, agar dicabut penyakit hati ini, agar wanazah nama fisudurihim min ghilin, tajri min tahtihal anhar. Dan kalau kita sudah lengket dengan itu, kita dianggap sholat nyambung, maka inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini Mas Joko sebetulnya itu. Untuk meraih takwa itu, karena takwa itu urusan yang ada di dalam dada, Pak Malik selalu menyebut di sini. Dan kalau ini yang dipuasakan, maka warga kampus ini, satu, puasanya tidak saja lapar dan dahaga, tetapi lalu kemudian kehidupannya menjadi damai, kehidupan menjadi tentram, kehidupannya menjadi rukun. Kalau dilukiskan di dalam Al-Quran, seperti pohon besar yang akarnya menghujam ke bumi, dahan-dahannya menjulang ke langit. Semua menjadi rangkaian ada di Universitas Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu seperti pohon besar, tempat orang lalu mengangsu di situ, lalu pedalangan cari apa itu, air ya. Di bawahnya itu, lalu kemudian berlindung dari, lah itu menurut iman saya seperti itu Mas Joko. Dan ini memang tidak bisa. Untuk membangun hati yang bagus itu tidak bisa, kalau hanya sekedar ceramah tidak bisa Mas Joko. Lewat pendidikan formal itu tidak bisa Mas Joko.
Coba sama lihat anak-anak yang paling tinggi kan bukan makin bagus tapi kan makin nakal. Terima kasih Mas Joko. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa Prof. Imam. Jadi ada beberapa catatan ini para pemirsa dan dibuka hatinya dan juga dibuka wawasannya pada sore hari ini. Ternyata ketika kita berbicara takwa itu tidak sekedar secara definitif menjauhi larangan, melaksanakan perintah. Tidak hanya itu, ternyata yang paling penting itu sebetulnya adalah bagaimana bisa mengikuti prototipe figur yang paling takwa. Nah, itu figur yang paling takwa adalah pembawa risalah ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi catatan saya, Prof. Imam, mungkin nanti ada beberapa sivitas akademika juga yang akan gabung untuk lebih menanyakan. Nah, ini Muhammadiyah itu ternyata berdasarkan pengalaman Prof. Imam di berbagai pelosok dunia itu dibutuhkan. Bahkan sangat bagus sekali kalau hari-hari di bulan Ramadan seperti ini kemudian gaya atau kekuatan Muhammadiyah itu kemudian bisa sebar di seluruh dunia. Sebar ke seluruh dunia ini, sepertinya ini akan memberikan rahmatan lil alamin yang sejati atau yang lebih. Kemudian yang paling penting ternyata ketika berkaitan dengan puasa dan takwa ini adalah pada unsur aku yang kayaknya perlu betul-betul ada catatan khusus. Siapa aku, di mana aku, dan sebagai pertanyaan-pertanyaan mendasar itu yang penting. Prof, jadi ini kita bergabung ini diikuti yang langsung tag itu 220. Alhamdulillah, banyak sekali. Yang mengikuti 220 ini yang langsung tag, tetapi yang mengikuti YouTube langsung lihat itu saya kira lebih dari itu. Ini sudah menginjak ke 225. Jadi terus berangkat terus. Nah, mungkin yang paling esensi mungkin perlu diperdalam lagi sambil menunggu beberapa pertanyaan. Prof. Tadi sangat tertarik sekali saya tentang di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bernama Endang Widiati mohon di-mute terlebih dahulu karena Pusdikam akan segera dimulai. Hari ini sedang kurang fit atau kurang sehat, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk memandu atau menjadi moderator di sore kita hari ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai hak bekerja dan hak belajar saat bencana, refleksi atas situasi pandemik COVID-19. Nah, yang dimana kita akan membahas tentang bagaimana idealnya hak belajar dan hak bekerja yang difasilitasi oleh negara di tengah pandemi ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya gambarkan sebagai pembuka diskusi kita di sore hari ini. Dan jangan lupa juga, diskusi kita di Pusdikam ini sudah mulai ada live YouTube-nya, yaitu di Pusdikam UHAMKA. Jadi bisa juga disaksikan melalui YouTube ataupun di room Zoom di sore hari ini. Nah, jadi untuk yang tidak kebagian atau tidak sempat bisa nonton di siaran ulangnya di YouTube. Nah, mungkin bisa dipersilahkan untuk Pak Bunyamin untuk menyampaikan materinya.
Pak Bunyamin. Assalamualaikum Pak Bunyamin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Despian, Assalamualaikum. Ini langsung ini. Ya, Kindle langsung ini. Iya Pak. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Despian selaku Wakil Ketua Pusdikham sekaligus Dekan FKIP, dan saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah yang terus mengalir kepada kita dari waktu ke waktu. Semoga dengan kepandaian kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan membalas berlipat ganda sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita. Kita bersyukur pada sore hari ini bisa beraktivitas, khususnya Pusdikham UHAMKA, untuk melanjutkan diskusi serial, ya. Dan insya Allah ini akan memberikan dampak positif minimal di komunitas pencinta HAM gitu, dan pada umumnya bagi orang-orang yang berminat ya terkait dengan keilmuan tentunya. Apalagi sekarang zamannya zaman online ya, semuanya serba viral, termasuk kegiatan kita. Insya Allah ini akan memberikan dampak positif, karenanya khusus kepada Pusdikham, saya selaku pimpinan UHAMKA menyampaikan apresiasi dan semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut ya untuk mengawal dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan HAM. Tema yang diberikan oleh teman-teman panitia pada sore hari ini terkait dengan hak belajar dan hak bekerja dalam kondisi pandemi ini. Nah, saya karena tidak menggeluti bidang ini secara umum, saya mengambil sedikit saja dari tema besar itu terkait dengan hak pendidikan. Nah, itu pun ya cangkang-cangkangnya lah. Nanti isinya apalagi terkait dengan pedagogik nanti tentu Pak Despian akan lebih mendalam. Dan saya sama sekali tidak akan menyinggung terkait dengan hak bekerja itu. Jadi saya membatasi diri sesuai dengan bahan bacaan saya. Jangan sampai nanti salah kaprah juga ini Pak Despian. Nah, sebentar, izinkan saya ini untuk menyampaikan apa yang sudah saya siapkan. Nah ini. Jadi saya sudah ya menyiapkan sedikit apa yang bisa saya sumbangkan lah di dalam diskusi ini. Jadi saya mengambil sub pokok bahasan tentang hak belajar saja. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, secara umum ya payung besarnya kita sudah paham tentu saja bahwa hak dasar manusia itu mendapatkan pendidikan sudah dibingkai, sudah ada payung besarnya, ya, jaminannya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kita mafhum semuanya, di ayat 1 pasal 31 itu, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi setiap warga negara, tidak boleh ada yang absen untuk memperolehnya. Nah, siapa yang punya kewajiban memberikan hak-haknya itu? Ya negara. Nanti di pasal berikutnya ada berbunyi itu. Bahwa negara punya kewajiban memberikan hak-hak dasar ini. Nah,
kalau kita melihat secara makro di Indonesia tentang ya partisipasi belajar ya dengan berbagai macam kondisi di Indonesia ini ya belum 100% ya. Masih banyak juga anak-anak Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan dasar. Karena akses untuk mendapatkan pendidikan ini belum rata, belum seimbang. Dengan berbagai macam kondisi yang ada di lapangan tentu saja. Dengan ikhtiar negara untuk memberikan pelayanan ini belum sepenuhnya bisa dilayani ya hak-hak masyarakat itu. Ya, masih ada yang tidak bisa sekolah, masih ada yang DO dengan berbagai macam alasan. Nah, ini dasar negaranya. Nah, kemudian saya mencoba melihat ini. Saya dari bukunya Pak Baharudin Lopa yang saya baca-baca itu tentang hak asasi manusia dalam Al-Quran ya terkait dengan pendidikan ini. Jadi hak dasar manusia yang sudah dinyatakan secara resmi oleh negara dalam undang-undang yang menjadi payung besar kita, ternyata memang itu sudah sesuai dengan ajaran agama kita ya. 14 abad yang lampau. Ayat yang paling familiar, ayat yang paling kita hafal, surat Al-Alaq ayat 1-5, kita tahu itu adalah firman Allah yang pertama, wahyu Allah yang pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita tahu bahwa Islam itu bukan hanya sekedar urusan akidah, bukan hanya sekedar urusan teologi, tetapi justru yang pertama kali ya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang kebutuhan manusia ini. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Yang membaca. Ya. Membaca. Maka di sini ada kalimat orang yang membaca, orang yang belajar adalah orang yang mengamalkan ayat ini dan sekaligus menjadi orang yang pandai. Definisi pandai di sini tentu beragam ya. Tapi yang dimaksud pandai di sini adalah mengetahui. Kita tahu bagaimana Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam misalnya ya. Jadi nama-nama itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kebutuhan membaca baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah itu menjadi kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kalau sekarang kita ada di era masa pandemi ini, itulah ayat kauliyah, ayat kauniyah ya, ayat kauniyah. Jangan sampai kita hanya membatasi diri untuk berlomba membaca ayat-ayat kauliyah. Nah, sekarang di bulan Ramadan ini yang jadi tanda kutip orang Betawi bilang balapan gitu ya. Tapi untuk hal yang baik itu kamu udah berapa juz selesai, kamu udah berapa juz selesai. Itu ayat-ayat kauliyah ya. Tapi lebih dari itu ya bagaimana kita mampu membaca ayat-ayat kauniyah itu. Nah, yang menjadi dasar, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa ternyata wahyu Allah terkait dengan kebutuhan dasar manusia itu disandingkan dengan konteks tauhid, ya. Makanya dalam Islam, hak belajar dan belajar itu harus dibingkai oleh nilai-nilai tauhid. Belajar untuk apa? Ya belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar hanya bukan untuk keilmuan. Karena itu belajar itu harus didasarkan kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu itu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dalam beberapa tafsir itu ditegaskan antara Iqra ya, membaca dengan tauhid itu satu level ya, satu level itu, satu irama. Jadi jangan pernah kita membaca tanpa dilandasi oleh tauhid. Jangan pernah kita belajar
tanpa diniatkan untuk ibadah kepada Allah dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya agak lama di sini, jadi untuk menyesuaikan dengan tadi di Undang-Undang Dasar, kebutuhan dasar manusia itu memang membaca ya, keilmuan. Nah, supaya tuntas di surat Al-Alaq-nya, makanya di sini dikatakan bahwa semangat tauhid itu nampak pada penyadaran ontologis manusia bahwa ia adalah makhluk Allah. Di khalaqal insana min alaq ya. Jadi Allah yang telah menciptakan manusia dari gumpal darah itu. Jadi harus berdasarkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala pembelajaran itu. Allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan kekuasaan goresan penanya. Ini alamal insana malam ya'lam. Di Allah lah yang mengajarkan manusia dari hal-hal yang tidak atau yang belum diketahui oleh manusia sebelumnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dalam agama kita di ujung kehidupan itu manusia mati kemudian hidup kembali, di sana ada surga dan neraka, dan itu menjadi keyakinan kita. Maka untuk memilih kehidupan di sana itu harus berdasarkan ilmu. Nah, di sini lagi makanya ilmu pengetahuan diperoleh dengan belajar. Ya, belajar menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi begitu ininya. Ya, bagaimana orang bisa menentukan ingin jalan yang baik, ya, menghindari jalan yang buruk kalau tidak dasarkan dengan ilmu. Jadi membedakan yang baik dan yang buruk itu bisa didapatkan dengan proses belajar, lagi-lagi belajar menjadi kebutuhan dasar hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya juga seperti itu. Nah, bahkan ini Pak Baharudin Lopa almarhum tuh mengutip ayat ini ya, untuk memastikan bahwa hak dasar manusia itu memang belajar. Jadi beliau mengutip At-Taubah ayat 122 yang kesimpulannya pada zaman Rasulullah berperang itu ada wahyu yang turun kepada Rasulullah bahwa jangan semua orang pergi ke medan perang. Tinggalkanlah beberapa orang untuk, memang di sini sebutnya belajar agama ya, tapi sifatnya umum. Mengapa ini? Untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang tertentu untuk menyampaikannya kepada orang lain. Lagi-lagi di sini Pak Baharudin Lopa itu mengatakan bahwa inilah bukti yang real bahwa memang belajar itu menjadi kebutuhan pokok ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita di Indonesia itu menjadi tanggung jawab negara tadi itu, jangan sampai ada anak Indonesia, kalau kita bicara Indonesia ya, itu yang tidak bisa menempuh pembelajaran. Yang ini dalam konteks yang formal tentu saja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dipertegas ya, dipertegas di dalam Universal Declaration of Human Rights ini ya. Sebetulnya ini ada 3 ayat ya. Ya, saya kutip ayat 1 saja terjemahannya yang untuk mendukung saja undang-undang kita. Bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Nah, pendidikan harus diberikan dengan cuma-cuma. Setidak-tidaknya pada tingkat pendidikan rendah atau pendidikan dasar itu harus diwajibkan. Bunyi terjemahannya. Pendidikan teknik dan kejuruan harus terbuka secara umum, maksudnya ini, bagi semua orang. Dan pendidikan tinggi harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, berdasarkan kecerdasannya. Ya, jadi ini sebagai sebuah tadi saya katakan istilahnya payung besar ya. Jadi dunia ya sudah mensepakati ini. Jadi jangan sampai ada manusia di belahan dunia ini yang tidak mengenyam pendidikan. Jadi kalau tadi ini pasal 1 Undang-Undang Dasar 4 ayat 1 pasal 31 ayat 1 bunyinya seperti ini ya, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka di pasal 2-nya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, ini diskusi ini tidak pernah berhenti ya.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ya. Di pengertian wajib ini seperti apa? Apalagi kalau kita bicara Indonesia, diskusinya lebih seru, lebih luas ya, dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan swasta di mana masyarakat membiayai untuk bisa sekolah dan seterusnya. Jadi ini bahan diskusi yang lebih panjang lagi ya. Nah, hubungannya dengan pandemi sesuai dengan tema kita ya, sebelum masuk kepada pemikiran bagaimana yang harus dilakukan pelayanan pendidikan ini di masa pandemi. Ya, sekedar refleksi aja dulu ini saya sampaikan. Ya. Jadi di masa pandemi ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya, bagi kita orang-orang yang ada dalam dunia pendidikan, ya, sebaiknya ini salah satu ayat yang harus menjadi dasar mensikapi kondisi pandemi corona itu ya Ali Imran 190-191. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab itu adalah orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu ya orang yang punya pengetahuan. Orang pengetahuan itu ya orang yang belajar. Siapa yang disebut ulul albab oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Gitu. Orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam waktu berdiri, duduk, bahkan di dalam kondisi berbaring sekalipun. Artinya dalam kehidupannya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang penting nih. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya. Jadi bagi yang ulul albab, orang-orang pembelajar, orang-orang yang berakal, itu dia akan mengatakan Robbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Sungguh apa yang ada di muka bumi ini yang kau ciptakan, ma khalaqta hadza batila. Ya, tidak ada sia-sianya bagi kehidupan manusia. Jadi kalau sekarang ada musim pandemi ini, hanya orang-orang yang berakal saja yang bisa mengambil hikmah dari kondisi. Orang-orang berakal itu tentu dilandasi dengan tadi ada proses pembelajaran jauh sebelumnya, ya. Jadi bicara konteks keimanan, bicara akidah, ya, bicara tauhid, ini semuanya dalam konteks proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, temanya kan ada dalam konteks dalam kondisi corona ini. Sehingga bagi orang-orang yang ulul albab, hak-hak pendidikan bagi warga negara, bagi individu, itu tidak akan pernah tercerabut, ya. Tidak boleh terputuskan, harus terus didapatkan, harus terus diperoleh hak-hak belajar itu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, hal-hal teknisnya. Nah, ini slide terakhir saya sebelum penutup, ya. Jadi dalam kondisi apapun belajar tidak boleh putus. Sebetulnya negara kita itu sudah punya satu lembaga namanya ada Direktorat PKLK, ya, Pendidikan Khusus, Layanan Khusus. Nah, itu. Mengapa negara sampai menyiapkan ini? Karena untuk mengantisipasi. Jadi kalau ada bencana alam, ya, gempa bumi misalnya dalam satu kampung yang ya porak-poranda atau banjir yang menimpa sebuah wilayah, ini Direktorat PKLK nih muncul, pendidikan khusus, layanan khusus. Nah, kebetulan saya pernah bergabung di Direktorat itu 2 tahun, ya. Jadi bagaimana melayani pendidikan di daerah terpencil, melayani proses pendidikan di tempat-tempat yang terkena musibah bencana, itu secara terstruktur, ya, itu harus bisa dilayani. Mengapa?
Karena proses pembelajaran tidak boleh putus. Hak-hak warga negara tidak boleh tercerabut, apapun kondisinya. Dalam konteks pandemi ini kita memang 1-2 minggu pertama ya semuanya tercengang ya, gagap gitu. Nah, tapi sekarang sudah agak nyaman. Hanya saya mengambil ini dari bukunya almarhum Pak Jasman Al-Kindi, kalimatnya saya rubah sedikit. Sebetulnya sistem pendidikan kita ini harus mampu menyesuaikan dengan zaman yang terus berubah. Harus diantisipasi. Bagi siapapun yang tidak mempersiapkannya, ya akan tergilas oleh roda waktu yang kian melesat. Ya. Berbagai perubahan. Proses pendidikan kita jangankan pada masa pandemi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam masa normal pun, dengan perkembangan zaman sedemikian rupa yang sekarang sudah serba online, serba digital, serba teknologi, ini proses pendidikan kita juga diarahkan untuk PJJ, ya, pendidikan jarak jauh. Ya. Nah, itu mengikuti perkembangan, apalagi dengan kondisi pandemi ini sebagai sebuah momen yang menurut hemat saya dijadikan lompatan bagi kita untuk ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang penutup. Jadi belajar di masa pandemi tidak boleh terputus. Saya melihat ya harus ada inovasi ya tentu saja. Dan semua orang sudah melakukan. Nah, saya lupa menulis, tentu ada sebuah regulasi ya. Tadi kan pembawa acara menyampaikan apa yang dilakukan oleh negara gitu ya. Saya kira negara sudah mengantisipasi. Walaupun dia tentu belum sempurna, karena ini sesuatu yang di luar perencanaan. Ya. Pandemi corona ini di luar perencanaan. Ya. Sehingga semuanya orang, kalau bahasa agama itu, berijtihad, ya, berijtihad, melakukan hal-hal terbaik yang sebelumnya tidak pernah direncanakan. Kita tahu kelas 12, ya, tingkat SMA hari ini, lulus semuanya tanpa ujian negara, ya, tanpa ujian itu ya, tanpa ujian nasional. Saya kira ini sebuah kebijakan. Anak saya kebetulan kelas 12 ini, jadi ujiannya lewat tanpa itu bisa lulus. Ya. Kemudian dalam proses pembelajaran melalui daring, saya kira kebijakan-kebijakan menteri dalam Menteri Pendidikan juga ada ya. Yang kemudian kita implementasikan di lapangan bagaimana memberikan kelonggaran kepada peserta didik agar hak-hak pembelajarannya tidak terputus. Kemudian di masa pandemi juga ya sebagai peluang otodidak ya sebenarnya. Ya, otodidak untuk belajar mandiri. Dan ini perlu ada terobosan bagaimana mengelola otodidak ini ya, perlu ada pendorong ya, perlu ada motor-motor penggeraknya ya. Tapi ini sebagai ruang yang bagus. Kemudian peran orang tua saya kira ya ini menjadi sangat dominan hari ini. Mungkin kalau di perguruan tinggi tidak terasa Bapak Ibu. Saya melihat di SD ya. Saya melihat di SD apalagi SD yang kelas 1, kelas 2 itu sentuhan guru dari daring sekarang ya sebelum sampai ke anak, kepada orang tua dulu. Nah, saya agak tahu ini karena istri saya guru SD. Bagaimana merasakan mengajar kelas 1, mau komunikasi dengan siswanya, ya tentu harus melalui orang tua. Nah, jadi ini hal positif juga bagi orang tua bagaimana mendampingi anak-anaknya. Ya. Kemudian ada regulasi lembaga pendidikan yang tadi saya katakan. Ya, baik secara makro negara maupun satuan-satuan pendidikan termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Ya, kita merasakan di UHAMKA saya kira ada banyak hal ya regulasi ya. Bagaimana perkuliahan, bagaimana ujian tengah semester yang sudah kita lakukan, syarat-syarat yang dulu sedemikian ketat ada beberapa kelonggaran, tetapi temanya adalah menjunjung tinggi hak-hak belajar mahasiswa itu tidak terputus. Nah, sebagai penutup, saya menulis ini bahwa dalam kondisi pandemi ini kita ya keluar dari budaya baru, ya
Maksud saya ada budaya baru keluar dari zona nyaman, tetapi menuju zona nyaman yang baru. Apa maksudnya? Nih kita rata-rata di rumah udah 2 bulan ini sekarang, ya. Jadi 2 minggu pertama mungkin agak gagap juga kita komunikasi dengan online ini. Tetapi di bulan kedua ya, ini udah nyaman ya, sekarang udah nyaman ya. Peserta-peserta kajian jauh lebih banyak melalui online seperti ini dibandingkan langsung datang ke ruangan ya. Demikian juga pengajian-pengajian, saya kira ini jam yang sama. Ada beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah yang melakukan kajian dengan berbagai macam tema yang ada ya. Bahkan di UHAMKA tadi jam 1 itu saya melihat ada 5 ya kelompok yang mengikut, yang menyelenggarakan pengajian persis jam 1 acaranya semua. Jadi memang luar biasa, sudah menuju zona nyaman. Jadi hal ini akan menjadi pembiasaan. Memang untuk merubah budaya baru itu tidak mudah, tetapi saya kira ini perlu kita ikuti. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pada prinsipnya ya, khususnya saya melihat dari bingkai Islam ya, bahwa hak-hak dasar dalam bidang pendidikan itu tidak boleh terputus ya, dalam kondisi apapun ya, harus ada inisiatif tentu saja dari para pengambil kebijakan. Saya kira itu untuk sementara. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sama-sama mendengar tentang pembahasan hak belajar di tengah pandemi. Pada dasarnya belajar merupakan hak dasar kebutuhan manusia, dan itu juga menjadi perintah agama kita selaku umat muslim, serta negara berhak untuk memfasilitasi hal tersebut. Nah, cuman ini menjadi tantangan kita tersendiri sebagai peserta didik maupun tenaga pendidik untuk melakukan proses pembelajaran di situasi seperti ini. Artinya kita harus mampu berusaha menyesuaikan diri kita terhadap suasana yang baru dengan semangat-semangat optimis dan keluar dari rasa kepasrahan. Nah, selain itu, diskusi kita sore hari ini selain di Zoom juga dilakukan di live YouTube UHAMKA dan Pusdikam UHAMKA. Nah, sehingga bagi kawan-kawan yang ingin mendengarkan siaran ulang bisa dicek di YouTube. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan untuk Pak Despian Bandarsah untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pak Bunyamin, Wakil Rektor 4 yang saya hormati, Pak Mubarak Ahmad, penyelenggara diskusi, serta teman-teman aktivis HAM dan bergelut di Pusdikham, karena ini nampaknya kader-kader inti Pusdikham ini yang ikut ini, Pak Ben. Kita sudah sama-sama menyimak, alhamdulillah, apa yang disampaikan Pak Bunyamin. Tentu itu merupakan catatan-catatan yang sangat penting untuk memahami pergulatan dari pendidikan kita pada hari ini. Saya hanya akan melengkapi pada bagian-bagian yang Pak Bunyamin tidak menyampaikannya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita ini kan sudah 2 bulan memasuki masa-masa pandemi
yang dialami oleh masyarakat kita ya. Ini 2 bulan itu sesuatu yang tidak mudah dilewati oleh kita bersama. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang baru, situasi yang baru, yang mengontrol dan menciderai hampir seluruh bagian-bagian strategis dan penting dari kehidupan kita, yaitu bersosialisasi, kemudian berekonomi, dan berpendidikan ini, sekolah ini bagian-bagian yang penting. Jangankan rumah tangga, masyarakat saja tergagap-gagap. Pemerintah apalagi sudah nampak sekali kegagabannya itu. Sehingga statement dan kebijakan itu saling tumpang tindih dan berganti hanya dalam hitungan cuaca yang singkat. Bahkan dunia ini sudah silang sengketa perdebatan minimal antara Cina dengan Amerika, saling tuding ya. Lalu kemudian ekonomi kita, bahkan ekonomi dunia terpuruk. Jadi COVID-19 ini betul-betul menghegemoni kehidupan global, kehidupan nasional, bahkan kehidupan lokal. Tidak ada yang tidak terpengaruh. Jangan dikira orang-orang yang menjadi atau bekerja di sektor Gojek, pemulung yang terpengaruh. Pengusaha-pengusaha itu juga udah stres karena usahanya nyaris lumpuh kalau sampai bulan-bulan Juni, Juli tidak juga mereda pandemi ini. Saya kira kebijakan pemerintah yang melonggarkan atau agak bersifat relaksasi terhadap pemberlakuan yang ketat itu, argumen-argumennya sesungguhnya di balik pernyataan-pernyataan itu adalah argumen ekonomi demi menyelamatkan perekonomian masyarakat dan perekonomian negara dari keterpurukan yang semakin dalam. Nah, ekonomi lumpuh, ekonomi mengalami kelumpuhan secara instan, cepat sekali. Hanya dalam hitungan minggu udah panik orang itu. Sekarang agak menggeliat dikit karena kita berani bertaruh dengan situasi kesehatan masyarakat kita. Saya menduga ini Pak Ben, dan selalu dugaan saya ini selalu saya yakini akan terwujud, walaupun saya berusaha menghindarinya untuk tidak terwujud. Ledakan pandemi COVID di Indonesia itu akan terjadi pada akhir Mei ini, atau awal Juni sampai dengan akhir Juli. Nah, setelah itu kita akan berada pada masa yang menetap di bulan Agustus September. Karena cara masyarakat kita merespon dan cara pemerintah kita merespon itu memang sangat tidak memadai sekali untuk menghambat proses diseminasi dari virus COVID-19 ini. Jadi itulah yang tergambar di hadapan kita, pertumbuhan global mengalami stagnan, bahkan minus, harga minyak jatuh, harga emas meningkat. Ini kan harga minyak hari ini hanya bisa dibandingkan dengan harga minyak ketika perang Iran-Irak terjadi selama 2 periode itu. Nah, selebihnya meskipun jatuh harga minyak pernah sampai level 26 US dollar Amerika, tapi kemudian hanya dalam hitungan bulan dia bisa balik lagi ke posisi-posisi normalnya di 40 sampai 60 US dollar Amerika. Tapi ini sudah 2 bulan dan sebelum pandemi corona memang harga minyak sudah jatuh di level 30 US dollar, tapi sekarang di bawah 20 US dollar karena
konsumsi BBM global mengalami penurunan yang sangat tajam disebabkan karena PSBB atau lockdown bahkan berlaku di kebanyakan negara. Lalu dampaknya kita rasakan bersama. Kejahatan sosial itu meningkat secara tajam disebabkan angka pengangguran merangkak dengan sangat cepat dan signifikan. Inilah pertemanan yang sangat akrab antara kerusakan ekonomi dengan kemunculan pengangguran dan kehadiran angka kriminalitas di tengah-tengah kehidupan kita. Sangat akrab sekali dan mudah untuk dipahami oleh kita bersama. Nah, maka kemudian kecemasan meluas. Kecemasan yang disebabkan karena penyakit atau virus corona, satu, kecemasan yang disebabkan karena sulitnya beban ekonomi, yang ketiga, kecemasan yang disebabkan karena meningkatnya angka kriminalitas. Ini memang luar biasa. Maka kemudian dalam beberapa diskusi, saya mendengar ada diskusi di Unhan, Universitas Pertahanan itu, temanya menarik sekali dan memberikan gambaran bahwa situasi bisa memburuk pada tingkat yang tidak terbayangkan misalnya. Temanya itu tugas militer dalam situasi tidak perang. Jadi kalau pandemi ini melebar, disiplin masyarakat susah, itu militer bisa turun. Saudara-saudara, Pak Ben, jadi orang dikontrol hidupnya oleh militer yang keluar rumah, didekati dengan pendekatan militeristik. Boleh nggak? Boleh untuk menyelamatkan nyawa manusia yang banyak itu. Nah, kalau enggak ya sudah, virusnya belum ditemukan, penyakitnya berkembang. Nah, selesailah itu kehidupan bersama. Nah, lalu kita lihat ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Secara umum, gejala itu sangat signifikan untuk mempengaruhi perkembangan HAM dalam aspek hak belajar dan hak bekerja. Ada lebih dari 4 juta peserta didik yang sedang belajar, juga ratusan ribu bahkan jutaan orang yang kehilangan pekerjaan di sektor informal dan formal. Nah, ini panjang ini ceritanya ini. Jadi saya tuh suka membandingkan dengan krisis 98, karena krisis 98 itu saya udah paham banget lah. Saya udah baca koran itu tiap hari, saya amati realitas sosialnya itu. Krisis 98 itu betul memang sangat tajam sekali itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami defisit itu. Minus 14%. Kalau sekarang kan kita diprediksi akan mengalami defisit pertumbuhan itu sampai di bawah 1%, minus 1% kurang gitu. Tetapi yang terciderai itu berbeda. Pada krisis ekonomi 98 yang mengalami gangguan secara serius itu adalah kelompok-kelompok ekonomi besar, korporasi-korporasi besar. Jadi disparitas antara rupiah dan dolar yang lebar sekali itu melumpuhkan ekonomi perusahaan korporasi mereka. Jadi mereka misalnya harus membeli bahan baku impor itu dengan mahal karena rupiah itu terdepresiasi sampai 600% terhadap dolar Amerika pada masa itu. Lalu kemudian inflasi itu mencapai angka yang luar biasa, 800%. Bunga bank itu meningkat sangat nggak masuk akal sampai 75%. Mana ada bunga bank 75%, tapi pada bulan-bulan Januari itu terjadi 98 itu. Maka saya masih kuliah S2 di Solo itu, teman saya itu punya simpanan 15 juta itu, doanya agar bunga bank nggak turun. Karena dia 15 juta dapat bunga 800.000 sebulan. Coba itu. Sedemikian tingginya. Nah,
krisis yang disebabkan oleh pandemi berbeda. Dia menghantam perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat bawah. 98 ekonomi masyarakat bawah masih berdenyut, UMKM, pedagang-pedagang kaki lima masih bergerak. Lalu kalau sekarang semua sektor, yang besar, yang kecil, yang hutan belantara, yang rumput-rumput, semua diinjak oleh mereka gitu. Nah, ini yang akan memberikan signifikansi bagi perkembangan HAM dari aspek belajar dan bekerja yang dimiliki oleh masyarakat kita. Nah, ini datanya saya ambil dari kompas.com. Sulit untuk mendapatkan angka pasti soal peningkatan angka pengangguran yang disebabkan oleh PHK atau karena usahanya terpaksa tutup. Jadi ada yang karena menganggur karena usahanya ditutup. Data nasional pada 1 bulan yang lalu itu menunjukkan ada 229.789 orang terkena PHK. Jadi kalau sekarang angkanya itu 1 bulan itu bisa 2 atau 3 kali lipat bahkan jangan-jangan. Sementara itu yang dirumahkan ada 1.270.000 orang lebih. Sehingga total pekerja terdampak di sektor formal itu ada 1.500. 1.500.156 orang di 83.000 perusahaan. Ini yang formal ya. Kalau kita baca yang informal itu lebih dahsyat lagi. Kemarin saya membaca laporan Kompas itu, para pemulung itu udah luar biasa nggak mendapatkan barang-barang rongsokan di tempat-tempat pembuangan sampah. Karena apa? Sirkulasi pembuangan sampah itu menurun secara tajam. Kemudian juga kalau toh mereka dapat barang-barang sampah itu, rongsokan itu, yang menampungnya tutup karena takut terkena virus pandemi. Jadi luar biasa memang. Sehingga angkanya ini kayak gunung es ini, tidak bisa nampak jelas dari permukaan. Tetapi kita merasakan bagaimana kemudian kegelisahan sudah menghantui masyarakat dan negara kita. Saya kira itu data yang konkret lah untuk menyampaikan bahwa memang ada persoalan yang serius. Ini menjadi beban dan masyarakat dan negara ini. Padahal sejak 2016 hingga 2018 rata-rata terdapat 240.000 yang sudah di PHK. Sebelum pandemi ya, karena dampak sistem otomatisasi. Jadi di era revolusi industri 4.0 ini kan yang berkembang itu adalah otomatisasi atau robotik, kemudian artificial intelligence, kemudian virtualisasi dunia atau kehidupan, itu sudah mendorong terjadinya PHK 240.000 orang. Nah, diduga nanti sampai ke depan ada 23 juta pekerja Indonesia yang akan terdampak dari perkembangan-perkembangan di proses digitalisasi di Indonesia tuh. Ditambah dengan corona, nah ini luar biasa sekali angkanya. Nah, ini kan menimbulkan angka stres yang meningkat secara tajam. Survei BKKBN pada Mei 2020 bulan ini terhadap lebih dari 20.000 keluarga di Jawa dan Sumatera. Jadi kalau 20.000 keluarga, itu satu keluarga itu punya 3 atau 4 anggota. Maka ini angkanya kan sekitar 60 sampai 100.000 orang ini angkanya. Nah, menunjukkan bahwa hampir 95% keluarga mengalami stres akibat COVID-19. Angka ini secara nasional menunjukkan adanya gunung es menyangkut anggota masyarakat yang stres karena terdampak pandemi secara dari sisi sosial ekonominya. Jadi luar biasa sekali ya datanya sebenarnya kalau mau dilacak lebih jauh. Perlu ada riset yang serius. Nah,
Lalu apa yang dilakukan negara? Negara melakukan relaksasi berupa jaring pengaman sosial untuk menghadapi COVID ini ya. Ada bansos, ada kartu sembako, ada bansos tunai, ada subsidi listrik, ada kartu prakerja. Tetapi yang merepotkan itu data yang valid di Indonesia tentang angka-angka itu susah. Kemudian jejaring untuk mendistribusikan angka bantuan-bantuan itu juga tidak kalah rumitnya. Sehingga muncul silang sengketa pendapat antara Menko Kesra kita, Pak Muhadjir, dengan Gubernur DKI. Nah, ya kan? Pak Muhadjir bilang A, Gubernur DKI bilang B. Dan seterusnya. Walaupun sekarang distribusinya konon sudah menjadi lebih baik. Nah, ini situasi-situasi itu. Nah, ini bantuan tunai dan seterusnya yang dimaksud. Nah, hak belajar saat bencana, ini yang ingin kita tambahkan dari yang disampaikan Pak Ben. Pengaruh pandemi dalam pendidikan. Melemahnya akses pendidikan pada masyarakat terjadi secara cepat dan cenderung berlanjut sebagai imbas dari melemahnya daya beli masyarakat. Perguruan tinggi swasta juga menghadapi persoalan semacam itu. Sekolah-sekolah swasta juga apalagi demikian. Jadi data-data yang ditampilkan di Jogja itu oleh Warek 2 dalam rapat bidang 2, itu kalau pandemi ini bertambah setiap bulannya, maka 10% perguruan tinggi setiap bulan akan rontok. Dan kalau sampai bulan Desember, di Jogja itu dari 73 perguruan tinggi swasta, itu yang bertahan hanya 6. Hanya 6. Dari 73 hanya 6. Berarti lebih dari 60 yang terkapar. Tutup dia. Dan yang menggembirakan dari 6 itu 2 perguruan tinggi Muhammadiyah itu. Nah, nggak tahu di Jakarta ini bagaimana situasinya nanti. Nah, Jakarta ini banyak juga sekolah-sekolah tinggi dan seterusnya itu yang saya kira menghadapi persoalan yang sangat pelik dan dalam itu. Nah, yang mengkhawatirkan teman-teman sekalian, ada potensi lost generation. Ya, saya menduga akan terjadi satu masa lost generation sekurang-kurangnya untuk 2 tahun ke depan. Disebabkan karena generasi ini tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik, karena angkanya tadi tinggi sekali itu untuk jenjang pendidikan SD sampai sekolah menengah saja 4 jutaan lebih itu. Lalu juga tidak bisa mengakses kehidupan konsumsi yang bergizi dengan baik. Itu kalau buat anak bayi 0 sampai 5 tahun, teman-teman, kalau dia nggak minum susu, dia nggak makan ikan, wah, itu otaknya itu akan mengalami gangguan pertumbuhan yang tinggi itu. Tidak makan daging. Nah, kira-kira begitu itu. Nah, tahun 98 kan kita menghadapi apa yang disebut dengan lost generation ini, generasi yang hilang. Disebabkan karena kinerja ekonomi masyarakat dan bangsa terpuruk. Nah, sekarang ada potensi semacam itu. Akibat daya beli masyarakat yang menurun dengan tajam telah memberikan sinyal bagi kemunculan potensi lost generation pada bangsa ini. Ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah, oleh para pengambil kebijakan, agar kemudian bantuan-bantuan itu tepat sasaran dan seterusnya. Nah, berikutnya, teman-teman, hak belajar ini. COVID-19 telah menggeser dan merubah pembelajaran dari cara tradisional kepada cara daring berbasis digital. Ini tentu saja tidak dibarengi dengan kesiapan penyelenggara pendidikan di setiap jenjang.
Jadi dari jenjang TK sampai jenjang perguruan tinggi, S1, S2, S3, tidak ada yang siap. Tidak ada yang siap. Lalu pengambil kebijakan juga tidak siap. Lantas sebulan ini kita bergerak dengan apa? Ibarat orang yang mau istilahnya Ruhut, si Tompul yang suka dia gunakan itu. Ibarat orang mau terjun ke dasar jurang. Apa yang ada di situ ditangkap. Ada akar pohon ditangkap. Ada apa aja dijadikan pegangan untuk menyelamatkan diri. Lah pendidikan kita dalam 2 bulan terakhir ini kayak begitu. Tetapi kinerjanya makin hari makin membaik. Pak Ben tadi mengatakan, sekarang udah mulai bisa dinikmati itu, kata Pak Ben. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, jadi dia menggeser cara belajar kita ini. Ini tentu saja tidak dibarengi dengan kesiapan tadi, maka dengan demikian pendidikan kita perlu mengantisipasi segala kebutuhan yang diperlukan agar pembelajaran dapat memenuhi hak belajar anak dan mahasiswa. Ini perlu ini. Tapi juga mahasiswa jangan juga GR kalau perguruan tingginya nggak bisa memenuhinya, jangan kemudian demo, situasinya darurat ya. Nah, begitu juga kalau pemerintah belum bisa memenuhinya, ya mau apa kita ini kan? Demo malah bikin runyem situasi. Tapi memang dengan berbagai cara harus bisa dipenuhi hak-haknya, hak belajarnya itu. Nah, di tengah-tengah keterbatasan yang ada, sekolah dan kampus perlu meningkatkan layanan pembelajaran dengan maksimal. Meskipun memang sangat terbatas sekali. Pembelajaran tidak boleh terganggu dan apabila terjadi gangguan, semaksimal mungkin dicarikan solusinya bagi kepentingan anak didik kita, bagi kepentingan mahasiswa kita. Ini tidak lain sebagai upaya memenuhi hak belajar. Karena hak belajar itu bagian dari hak azazi mereka. Coba, hak azazi manusia itu kan antara lain adalah mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam konstitusi, dalam istilahnya itu human right PBB itu disebutkan itu. Lah, dia mendapatkan kehidupan yang layak nanti di masa depan bagaimana prosesnya? Karena dia pernah sekolah, dia pernah berpendidikan. Dalam pendidikan dia mendapatkan hak-hak untuk dididik dengan baik agar dia bisa survive, bisa berkompetisi, bisa membangun etos dan kemandirian dalam dirinya. Nah, barulah dia bisa sejahtera. Kalau kemudian generasi tidak bisa terlayani persoalan-persoalan semacam itu, maka itu menjadi berat bagi generasi yang bersangkutan. Kan kalau nalarnya low, kreativitasnya nggak punya, dia kan nanti ketika dia dewasa dia cuma bengong aja melihat persaingan yang ada di sekitar dirinya itu, tanpa bisa merespon dengan memadai apa yang tengah berlangsung. Atau kalau nggak bengong ya marah-marah dia. Jadi kritikus kagetan yang kerjaannya itu ngeritik sambil maki-maki. Nah, itu kritikus kagetan karena tidak mampu mengakses kehidupan. Nah, orang kan kalau nggak bisa mengakses kehidupan kan satu, kalau nggak pasrah, frustasi, ya kalau nggak marah-marah. Kenapa orang Indonesia itu tensinya tinggi, sering naik darah? Ya karena orang Indonesia kebanyakan itu kan nggak bisa mengakses kehidupan dengan baik. Itu sederhana sekali mengkalkulasikannya. Maka kemudian, apalagi? Ya udah habis, terima kasih kita ini. Jadi perlu pendidikan dan pekerjaan yang memadai. Nah, karena PowerPoint dibuat dalam pekerjaan-pekerjaan kun fayakun, ya jadi ya begitulah. Habis juga nggak ketahuan Pak Ben. Tiba-tiba habis. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desvian atas penyabarannya mengenai hak bekerja dan belajar. Ternyata ada hal yang saling berkaitan antara COVID-19 dan dampak-dampaknya seperti lumpuhnya ekonomi yang mampu melahirkan pengangguran dengan gelombang PHK serta menyebabkan kecemasan bagi masyarakat itu sendiri yang dikarenakan oleh
virus yang semakin meningkat dan gencatan ekonomi yang semakin tajam serta kejahatan sosial yang dihasilkan. Nah, yang dikhawatirkan adalah itu tadi yang dikatakan lost generation, yang dimana ada pengurangan mutu terhadap generasi atau pemuda-pemudi kita hari ini yang akan memberikan dampak di kemudian hari, karena pada dasarnya generasi hari ini adalah yang mengemban tanggung jawab negara dan bangsa di kehidupan mereka dalam sehari-hari. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Yang ingin bertanya bisa silakan unmute dan memperkenalkan dirinya. Tapi sebelumnya sudah ada yang bertanya ini di kolom chat. Mungkin bisa saya bacakan. Assalamualaikum, saya Rafindra dari PGSD UHAMKA. Pak, pendidikan sejatinya adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk untuk para penyandang disabilitas. Sudah dijamin dalam UUD, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan beberapa peraturan Menteri Pendidikan. Ada Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi, Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang layanan pendidikan khusus di perguruan tinggi. Amat banyak, Pak, peraturan perundangan yang ada. Namun belum semuanya bisa direalisasikan dengan baik sesuai amanat undang-undang. Menurut saya, ini dikarenakan mindset kita yang salah. Ditambah pula kita kurang peduli tentang isu-isu disabilitas. Akhirnya untuk memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas ini rasanya berat. Karena kurangnya wawasan yang dimiliki. Di saat kondisi normal saja, pemenuhan hak itu belum berjalan dengan baik, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Setelah itu, lalu apa langkah ke depannya yang akan diambil UHAMKA untuk memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai amanat undang-undang pasca pandemi? Mungkin itu pertanyaan yang telah diajukan oleh peserta diskusi. Dipersilahkan pemateri untuk menanggapinya. Siapa ini? Siapa yang mau menanggapi? Jadi minta menanggapi. Ya, tidak ada sasaran khusus. Orang mukul-mukul bersih sih. Bu Rapinda ya? Halo? Terdengar ya? Iya Pak, Benyamin jelas. Iya, iya. Ya. Jadi kalau bicara undang-undang permen tentang disabilitas ini sudah sangat lengkap ya di kita ini. Payung hukum undang-undang untuk disabilitas itu hemat saya sudah sangat lengkap. Tadi pada saat saya pemaparan di awal, saya selaku orang swasta pernah ikut aktif sebagai salah satu tim di Direktorat PKLK, Pendidikan Khusus Layanan Khusus ya. Jadi saya agak tahu lah ke dalam bagaimana PKLK itu. Pelayanan untuk orang-orang yang disabilitas, termasuk pelayanan untuk orang-orang yang berada di dalam kondisi darurat karena ada bahaya, karena ada semacam kayak pandemi ini sekarang ya. Gunung meletus, kemudian kena banjir, longsor, dan lain sebagainya. Saya sependapat dengan penanya tadi bahwa terkait dengan disabilitas di Indonesia ini masih belum greget itu orang mensikapinya. Nah, salah satu yang disiapkan oleh negara ya ada SLB itu, ya sekolah luar biasa. Nah, ini yang udah disiapkan oleh negara, ikhtiar negara sampai ke situ.
sekarang ada sekolah-sekolah normal yang punya label sekolah inklusi, ya. Saya punya pengalaman betul, ya. Pengalaman betul saya, pahit pengalaman saya ini, ya. Jadi ada saya mengantarlah seorang anak yang punya kekhususan. Kan banyak sekolah-sekolah yang punya label sekolah inklusi, ya. Tetapi kalau kita masuk ke dalamnya, itu ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagai sekolah inklusi. Saya waktu itu sampai kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ya. Saya sempat bicara juga di sana. Jadi memang sekolah-sekolah di kita ini tidak menutup mata, ya. Nanti kalau ada sekolah yang tersinggung boleh nih berdiskusi dengan saya, ya. Label-label sekolah inklusi itu hanya salah satu cara untuk mendapatkan anggaran dari negara. Karena sekolah yang punya label sekolah inklusi itu punya anggaran khusus dari negara. Nah, harusnya di sekolah inklusi itu ada tenaga pendidik yang memang sesuai dengan keharusannya. Nah, ini menerima anak-anak inklusi, tetapi tidak disiapkan guru-gurunya, ya. Jadi dia belajar dengan anak-anak normal lainnya. Nah, bagaimana di UHAMKA? Di UHAMKA tidak ada batasan. Hanya saja sama di UHAMKA belum punya SDM dan sarana prasarana untuk orang-orang yang disabilitas. Di Fakultas Agama Islam saya ingat sekali dan saya membimbing skripsinya. Saya mengajar dia, ya, orang tunanetra. Pinter sekali anaknya. Bedanya cuma satu kebijakan kita. Ketika ujian tengah semester, ujian semester, ujian skripsi, nah dia boleh didampingi. Gitu. Selainnya tidak. Nah, sekarang masih komunikasi dengan saya ini alumni ini. Dan dia sudah menjadi pengurus di salah satu yayasan untuk tunanetra, ya. Pinter anaknya. Jadi UHAMKA sangat membuka ruang untuk ini, walaupun tentu secara khusus, ya, secara SDM, sarprasnya kita belum memenuhi. Nah, kalimat tadi yang saya garis bawahi, memang untuk penyandang disabilitas ya, belum menjadi sebuah tanggapan yang greget gitu di negara kita, dan ini harus menjadi perjuangan kita lah untuk mensikapinya. Saya kira itu tanggapan dari saya. Ya, terima kasih Pak Bunyamin atas tanggapannya. Mohon maaf sebelumnya untuk Saudara Rahmat Fauzi untuk di-mute terlebih dahulu. Saudara Rahmat Fauzi, bagaimana Saudara Rafindra atas jawaban yang telah diberikan oleh Pak Bunyamin? Ya, terima kasih Pak Bunyamin atas jawabannya. Sudah cukup, tapi apabila Pak Despian mau menambahkan juga boleh. Bagaimana Pak Despian, ingin menambahkan atau dirasa cukup? Ya, soal disabilitas itu ya? Iya Pak. Jadi yang pertama, tentu saja kita berharap bahwa seluruh mahasiswa UHAMKA itu bisa terlayani dengan baik kepentingan-kepentingan pendidikannya di era pandemi. Nah, tetapi juga teman-teman mahasiswa itu harus memahami kondisi kampus. Secara umum saya kira saudara kita penyandang disabilitas itu akan kesulitan untuk mengikuti atau mengakses pembelajaran daring karena keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Termasuk UHAMKA itu belum memiliki infrastruktur dan layanan teknologi yang bisa menghubungkan penyandang disabilitas, apalagi kalau misalnya itu disabilitasnya pada aspek mata ya, pada aspek mata gitu, dan pendengaran, itu akan kesulitan itu. Nah, karena kan saya nggak tahu apakah ada komputer
braille misalnya kan, yang bisa diraba oleh mahasiswa. Nah, kalau keyboardnya mungkin ada, tapi layarnya misalnya, karena dia nggak bisa melihat kan, atau dia nggak bisa mendengar, itu jadi persoalan. Sehingga agak sulit bagi penyandang disabilitas. Tentu saja, terutama FKIP ini ya, kalau kami menyadari ada mahasiswa kita yang demikian, FKIP menyampaikan permohonan maaf dan disilahkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan fakultas, dalam hal ini Wakil Dekan 1. Ya, silakan hubungi Wakil Dekan 1 dan program studinya. Kita akan cari solusinya ya. Nah, siapa yang bertanya tadi? Nah, yang bertanya tadi siapa? Ya, saya Pak Fendra, Pak. Ya, coba nanti kita cari solusinya bagaimana. Pada prinsipnya kita ingin memberikan layanan yang setara, berkeadilan tanpa diskriminasi. Hanya memang harus diakui ya, kapasitas-kapasitas kita dalam situasi semacam ini kemudian terbatas. Dan ini bukan hanya dimiliki oleh UHAMKA. Ini bukan bermaksud membela diri, tapi itulah kenyataan kita secara umum. Bisa jadi mungkin perguruan tinggi negeri yang memiliki support anggaran APBN yang memberikan layanan dengan lebih baik untuk persoalan-persoalan disabilitas. Saya kira itu. Terima kasih Pak Despian atas tanggapannya mengenai pertanyaan yang telah diajukan. Ada satu lagi peserta diskusi yang mengajukan pertanyaan untuk Pak Bunyamin dari Didin Maulidin, mahasiswa pendidikan biologi. Berdasarkan pemaparan Pak Bunyamin pada UDHR pasal 26 bahwa pengajaran tinggi berdasar pada kecerdasannya. Nah, saya sedikit bingung karena ada perbedaan berdasarkan dari UDHR yang saya ketahui bahwa itu bukan berdasarkan pada kecerdasan, melainkan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang. Lantas pertanyaannya, mengapa Bapak dapat mengatakan hal tersebut berdasarkan pada kecerdasan? Menurut saya, hal tersebut justru secara tidak langsung mengarah pada diskriminasi, tidak dapat memberikan kesempatan hak yang sama secara adil pada semua orang. Mohon tanggapannya Pak Bunyamin atas pertanyaan yang telah diajukan. Ya, terima kasih. Jadi kalau nanti saya salah menerjemahkan juga mungkin kita perlu membuka bersama-sama. Jadi yang dimaksud dengan berdasarkan kecerdasan itu bukan memilah antara yang cerdas dengan yang tidak cerdas, ini tafsirnya ya. Nah, teman-teman ini kan kuliah ada di biologi, ada di sejarah, ada di fisika, ya, ada yang ambil ilmu agama, ada yang kedokteran. Jadi berdasarkan itu, maksudnya berdasarkan kemampuan disiplin ilmu yang dikehendakinya gitu. Jadi bukan untuk mendiskreditkan yang cerdas dan yang tidak cerdas sama sekali. Maksud saya menjelaskannya bukan itu. Tapi kalau istilah mencerdaskan itu salah terjemahan atau tafsiran, ya nanti kita sama-sama membaca referensi saya kira. Tapi maksudnya itu, bahwa orang punya hak yang sama masuk pendidikan tinggi sesuai dengan bidang yang dikehendakinya. Itu mungkin lebih tepatnya seperti itu. Dan semuanya tidak masuk ke ilmu-ilmu sosial semua atau ilmu-ilmu matematik, fisika semua kan. Ya, kita juga beragam. Ya, ada UHAMKA saja ada sekian puluh prodi. Saya kira itu maksudnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bunyamin atas tanggapannya. Bagaimana Saudara Didin atas jawaban yang telah diajukan oleh Pak Bunyamin?
mungkin dirasa cukup atas pertanyaan yang telah diajukan. Mengingat waktu yang kian mendekati azan maghrib dan itu menjadi pertanda kita bahwasanya kita harus membatalkan puasa yang telah kita laksanakan di hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Bunyamin maupun Pak Despian terhadap diskusi kita hari ini sebagai penutup kita di sore hari ini. Ya, kalau dari saya, dengan kondisi pandemi sesuai dengan tema, kita jangan masuk dalam kelompok orang-orang yang mengeluh. Kita harus terus berinovasi, mencari jalan keluar, apalagi di lembaga seperti UHAMKA, pimpinan tentu tetap harus mencari terobosan-terobosan untuk memberikan hak-hak dasar kepada mahasiswa. Contoh konkret saja ya, ini teman-teman mahasiswa kan banyak di forum ini. Syarat ikut UTS di UHAMKA itu kan harus melunasi kewajibannya, ya kan? Biasanya seperti itu. Tapi dalam kondisi yang sekarang kan tidak. Yang udah bayar, yang belum bayar tetap boleh ikut ujian. Nah, kayak gitu. Nah, itu dampaknya banyak di sekolah-sekolah swasta yang mau tutup itu. Karena tadi yang Pak Despian sampaikan, dampak ekonomi berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Tidak bisa bayar sekolah. Yang swasta ya, dan UHAMKA ini swasta teman-teman, jangan lupa ya. Nah itu juga punya dampak. Nah oleh karena itu, tadi Pak Despian bilang, jangan demonstrasi. Sebagai orang beriman, ya kita merenung bahwa ini kondisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian buat kita, buat semua pihak. Bahwa ini sebuah kejadian yang tidak pernah diduga oleh kita semua. Karenanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita ikhtiar semaksimal mungkin untuk terus bisa mendapatkan hak-hak dasar ya anak-anak bangsa, yaitu belajar. Saya kira itu untuk semuanya. Selamat belajar dalam berbagai macam kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada closing statement yang diajukan oleh Pak Despian. Ya, saya kira prinsip yang utama bahwa kita perlu menyadari kita sekarang dalam situasi yang serba sulit. Kesulitan itu dialami oleh semua pihak, ya, oleh institusi pendidikan kita, termasuk UHAMKA, termasuk fakultas-fakultas dan FKIP. Itu juga dialami oleh masyarakat, orang tua dan mahasiswa FKIP dan UHAMKA. Maka hendaknya masing-masing pihak saling mensupport dan saling memahami. UHAMKA itu semampu dia sudah memberikan support kepada mahasiswa. Mahasiswa sudah diberi, ya mohon maaf ini disampaikan walaupun sangat tidak memadai bagi mahasiswa, sudah diberi katakanlah support kuota atau pulsa sebesar berapa kemarin? 300.000 ya? 200, ini nambah pula lagi. Dan kemudian juga mahasiswa juga diberikan relaksasi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jadi ujian akhir semester kemarin, ujian tengah semester kemarin dipahami bagi mereka yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan diberikan izin untuk ujian tengah semester. Lalu universitas kita, termasuk FKIP tentunya juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bisa belajar dengan baik. Walaupun itu dirasakan buat mahasiswa juga berat. Nah, kita dengan cepat, UHAMKA itu ingin melakukan proses penyesuaian dengan cara-cara pendekatan pembelajaran di masa pandemi kita ini.
Nah, untuk itulah kepada mahasiswa juga, nah, agar bisa mengembangkan bentuk-bentuk partisipasi untuk mensupport institusinya, alma maternya ini, dengan memberikan pandangan-pandangan yang positif kepada mahasiswa yang lain, lalu juga jika memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, ya penuhi kewajibannya. Karena ini untuk kehidupan kita bersama ini. Kalau kemudian tidak disupport oleh semua pihak, itu akan menimbulkan ekses-ekses yang kurang bagus buat keberlanjutan UHAMKA kita. Saya kira peran dan perhatian mahasiswa UHAMKA terhadap alma maternya itu dalam situasi kayak begini ya begitu. Dengan catatan, tentu UHAMKA juga memperhatikan kondisi-kondisi yang dialami oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas closing statement yang telah diberikan oleh Pak Bunyamin maupun Pak Desbian. Jadi sedikit kesimpulan dari diskusi kita sore hari ini, memang pada dasarnya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan atas diskusi-diskusi dan obrolan kita di sore hari ini, menunjukkan bahwa momen ini menjadi langkah yang tepat bagi kita untuk bersama-sama melakukan kerjasama. Nah, untuk saling merangkul satu sama lain dan keluar dari bencana yang telah melanda kita di hari ini. Nah, selain itu, kita harus memenuhi rasa percaya diri dan menjauhkan kita dari rasa pasrah. Dengan begitu, diharapkan kita mampu bersama-sama melewati pandemi ini dengan baik dan meminimalisir segala keburukan yang akan terjadi. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Pak Desbian, Pak Barok. Ya, Pak Bunyamin. Ya. Selamat berbuka puasa juga. Ya, makasih.